Kemenangan untuk berpijak, dan masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Jangan menilai seseorang dari masa lalunya, karena kita semua sudah tidak hidup di masa itu. Berilah kesempatan pada setiap orang untuk membuktikan bahwa mereka mampu. Malam hari ini akan hadir bersama kita Mas Agung Setiabudi dari Komunitas Harapan. Mas Agung tidak pernah mempermasalahkan masa lalunya dan tidak pernah memikirkan tentang kesuksesan. Tetapi beliau selalu berpikir tentang apakah hidupnya bernilai untuk orang lain. Ya, selamat sore Mas Agung. Selamat sore Bu Novi. Iya, Mas Agung saya lihat bersama teman-teman anak-anak binaannya ya. Iya, bersama anak-anak Komunitas Harapan. Namanya Komunitas Harapan ya Mas Agung ya. Ya, adik-adik dari Komunitas Harapan akan membuka bincang-bincang kita sore hari ini dengan lagu Jaranan. Ya, adik-adik silakan menari lagu Jaranan. Ya. Iya, tepuk tangan buat adik-adik dari Komunitas Harapan yang sudah menarikan sebuah tari jaranan. Iya, pemirsa, sore hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Mas Agung dari Komunitas Harapan. Ini komandannya ini ya Mas ya. Kepala suku Bu, Kepala suku terkenal dengan salam nekatsnya ya Mas Agung, karena tadi pembukaannya kok anak-anak Komunitas Harapan bilang salam nekats nih. Nih Mas Agung, ini kegiatannya apa ya untuk Komunitas Harapan? Terima kasih sebelumnya Bu Novi. Semoga ini TVRI tidak salah ngundang nih Bu. Tidak salah ngundang Mas Agung. Saya jujur sekali sebelum menjawab pertanyaan Bu Novi, apa itu Komunitas Harapan? Saya senang banget datang ke sini. Ini seperti mimpi Bu Novi, seperti mimpi untuk anak-anak juga bisa datang dan tampil di TVRI. Di Komunitas Harapan saya bersama para nekaters Bu. Nekaters itu relawan di Komunitas Harapan. Kami mengajarkan tentang berbagai hal. Intinya kita mengajarkan tentang akhlak dan budi pekerti. Muatannya seperti itu, jadi kita berbeda dengan apa yang diajarkan di sekolah pada umumnya. Karena di Komunitas Harapan saya ingin memancing kreativitas dan keberanian anak-anak dalam berbagai hal. Khususnya untuk berani bermimpi, Bu. Karena di sekolah mungkin tidak diajari ngimpi, tapi di Komunitas Harapan saya mengajari anak-anak untuk bermimpi sampai ke Amerika, bermimpi sampai ke
Slovakia, ke Jerman dan lain sebagainya seperti itu. Luar biasa, caranya bermimpi ke Amerika sampai Slovakia dan Jerman, bagaimana ini Mas Agung lewat komunitas harapan? Jadi alhamdulillah komunitas harapan sudah beberapa kali bekerja sama dengan sebuah organisasi kepemudaan internasional yakni ISEC. Jadi kita kedatangan mahasiswa-mahasiswa asing dari luar negeri, Bu Novi, dari Amerika, dari Slovakia, dari Portugal, Vietnam, Thailand, Jerman dan lain sebagainya. Jadi di sini anak-anak lewat pembelajaran yang kami lakukan bersama-sama, mereka ditontonkan oleh para mahasiswa asing ini tentang film-film atau keadaan di negara mereka masing-masing. Jadi misalkan seorang mahasiswa Jepang mempertontonkan anak-anak tentang kereta Shinkansen, sebuah kereta yang tercepat di Jepang. Jadi anak-anak saya suruh memejamkan mata mereka, semuanya saya suruh memejamkan mata, saya ajarkan ayo dirasakan seakan-akan kita sudah naik kereta Shinkansen dan kita sudah sampai ke Jepang. Beberapa anak ada yang tertawa malah menganggap Mas Agung ki edan ora numpak kereta ngon merem. Itu mimpinya ya Mas, berawal dari mimpi ya. Karena semuanya yang ada di dunia ini berawal dari mimpi, Bu. Handphone, alat-alat elektronik dan sebagainya, teknologi segala macam itu adalah sebuah mimpi-mimpi yang awalnya tidak dipercaya, tapi dengan teknologi dan karunia Tuhan, otak manusia akhirnya bisa mencerna dan akhirnya bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Mas Agung tadi sebut anak-anak. Anak-anak ini dari mana sih Mas? Apakah boleh setiap anak bebas bergabung di komunitas harapan atau ada batasan-batasan tertentu, dan sejak kapan nih Mas Agung memulai kegiatan untuk anak-anak komunitas harapan ini? Alhamdulillah sudah 3 tahun lebih sedikit, Bu. Saya bersama para nekators bermain, belajar, berbagi kasih, berbagi ilmu kepada anak-anak, khususnya yang ada di lingkungan Pasar Johar. Kebetulan rumah saya dekat dengan Pasar Johar. Jadi anak-anak yang tergabung di komunitas harapan itu mulai dari yang belum sekolah sampai SMP. Jadi mereka datang secara gratis, mendapatkan seragam, mendapat buku, alat tulis, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil kepedulian dari teman-teman, dari para sahabat, dan yang terutama juga hasil saya dari karya saya, daur ulang sampah yang saya berikan nama sebuah karya seni yang namanya seni nekat atau nekat craft. Itu dari sampah semua, Bu Novi. Jadi hasil dari penjualan nekat craft itu juga saya gunakan sebagian untuk menghidupi operasional komunitas harapan. Wah, luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Mas Agung. Ternyata hasil karyanya juga untuk untuk mensupport atau mendukung kegiatan anak-anak komunitas harapan ini ya Mas Agung ya. Nah, Mas Agung, saya lihat juga Mas Agung pakai kursi roda ya. Nah, ini mungkin Mas Agung bisa bercerita kenapa bisa terjadi seperti ini, apakah karena kecelakaan atau karena sesuatu hal sehingga Mas Agung harus menggunakan kursi roda dan tetap punya semangat untuk mendampingi anak-anak komunitas harapan. Jadi puji syukur, Bu, kepada Allah 2 tahun yang lalu kaki saya diamputasi. Puji syukur ya Mas ya. Diamputasi bersyukur. Jadi ceritanya sedikit berbagi cerita, Bu Novi. 2 tahun yang lalu saya terserang virus yang namanya gangren. Kebetulan saya dikaruniai penyakit DM. Awalnya cukup berat, diamputasi waktu itu. Tapi DM itu ndang mari Mas. DM itu bahasa kedokterannya diabetes mellitus ya, Bu. Atau kalau bahasa kerennya saya itu karena saya dulu penggemar musik rock, Bu. Saya penggemar slanker, jadi kebetulan suka lagu terlalu manis, akhirnya kemanisan, akhirnya jadi kena penyakit gula kayak gini, Bu. Lagu pengaruh juga ya Mas ya. Pengaruh juga. Terus kenapa saya diamputasi? Saya itu tadi kena virus gangren. Setelah itu mengalami sedikit
krisis percaya diri, tapi itu hitungannya hanya hari Bu, bukan sampai berminggu-minggu, tapi hanya hari 1-2 hari saja. Tapi setelah itu saya bersyukur bahwasanya Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup. Itu yang pertama saya syukuri setelah operasi amputasi. Anak-anak di komunitas harapan juga menjadi penyemangat karena apa? Obat yang saya temukan sesungguhnya, bagaimana saya sembuh secara total, mengalami penyadaran diri, mengalami pertobatan diri dan penyadaran diri saya, itu adalah kegembiraan bersama anak-anak. Itu adalah obat yang sangat berharga bagi saya. Jadi kecintaan saya dengan anak-anak itulah obat yang paling utama. Selain itu, saya masih mensyukuri Bu, meski sekarang saya kehilangan satu kaki, saya masih bisa berpikir, saya masih bisa ngomong, saya masih bisa berkreasi. Dan yang paling penting saat ini, saya dipertemukan dengan orang-orang hebat, dan saya dipertemukan dengan orang-orang yang lebih luar biasa, yang menginspirasi saya, menginspirasi anak-anak saya, dan tentunya menginspirasi lingkungan saya terutama. Begitu Bu Novi, jadi sebuah keberkahan yang awalnya amputasi adalah suatu masalah, tapi sekarang amputasi sudah menjadi iya Mas. berkah. Ini mungkin Mas Agung bisa menjelaskan gambar-gambar apa ini. Nah, ini adalah base camp komunitas harapan waktu kita masih pinjam di balai kelurahan Bu. Ini juga kita masih pinjam waktu itu karena belum ada base campnya. Ini pos kampling yang saya gunakan untuk tempat kegiatan belajar anak-anak juga. Ini kita waktu berkegiatan di Car Free Day hari Ibu, sama-sama menggelar suatu acara di sana, seneng-seneng bermain bareng-bareng sama anak-anak, dan saya sangat senang karena bisa bertemu dengan banyak orang. Ini saat bersama-sama dengan Forkom PSP, sebuah kegiatan sosial juga Bu. Ini kegiatan bersama anak-anak. Ini sebuah penghargaan khusus buat Mas Odi, nekater saya yang paling saya banggakan. Ini Mas Odi, tepuk tangan buat Mas Odi. iya, tepuk tangan nih. Kenapa Mas kok dibanggakan Mas Odi di komunitas harapan? Mas Odi pada dasarnya sejak bergabung dengan komunitas harapan sudah sangat sayang dengan anak-anak. Jadi ini yang juga nalurinya sudah sangat tajam. Ini dari luar negeri, teman-teman dari ISEC, dari ISEC Bu. Apa ini? Ini bersama sahabat saya Pak Tommy juga ada di situ. Ini kegiatan-kegiatannya kegiatan di komunitas harapan. Ini waktu apa Mas? Natalan mungkin ya? Ini waktu saya datang di acara Natalan. Diundang makan-makan bersama teman-teman Nasrani. Nah, ini karya saya Bu, dari ini dari kardus, dari sampah, macam-macam, dari kartu perdana bekas, dari kardus, dari kaleng. Ini motor-motor Harley yang saya ciptakan, itu yang merah sudah sampai ke Amerika itu. Ini tank dari kartu perdana, 100% is trash, 100% sampah ini Bu. Semuanya dari sampah. Semuanya dari sampah. Ini sepatu ya Mas? Ini kaki palsu yang saya bikin sendiri. Waktu saya belum bisa beli, saya bikin kaki palsu sendiri Bu di rumah. Ada 4 kaki palsu di rumah. Dan ini bisa dipakai itu? Dan bisa dipakai. Wah, luar biasa ya. Iya. Ini apa Mas? Salam nekat ya. Salam nekat. Luar biasa. Mas Agung, dengan kegiatan anak-anak komunitas harapan ini sebenarnya apa saja sih yang diajarkan kepada mereka? Kemudian harapan-harapan Mas Agung terhadap anak-anak komunitas harapan ini apa? Harapan saya kepada anak-anak di komunitas harapan, kembali lagi dengan lingkungan, karena lingkungannya juga lingkungan dengan dekat dengan pasar. Pengaruh hal-hal yang cukup buruk bisa sangat mudah ditemui oleh anak-anak. Harapan saya anak-anak tidak mengalami proses pendewasaan diri seperti saya. Saya dulu juga nakal, sempat juga bermain-main dengan hal-hal yang kurang baik. Harapan saya anak-anak di komunitas harapan
jangan sampai mencoba hal-hal yang kurang baik. Karena di sini apabila kita sudah terjerumus ke hal-hal yang sangat kurang baik, misalkan narkoba, minuman keras, pergaulan yang kurang baik, itu akan sangat sulit sekali untuk keluar. Harapan saya kelak di komunitas harapan, anak-anak dengan cita-cita mereka yang luhur, ingin jadi polisi, ingin jadi tentara, ingin jadi guru, ingin jadi pengusaha, ingin jadi pilot dan lain sebagainya. Harapan saya apapun profesi mereka kelak, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik. Di Indonesia sudah banyak orang yang pinter, banyak banget. Tapi untuk mencari orang yang benar itu sangat sulit. Dan saya berharap dengan dukungan para ulama tentunya yang membina anak-anak setiap maghrib lewat kegiatan mengaji dan lain sebagainya, didukung dengan kegiatan komunitas harapan, anak-anak akan menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan berguna bagi lingkungan dan bangsa serta negara. Harapan saya anak-anak ini menjadi baik seperti apa yang dicita-citakan dan didoakan oleh kedua orang tua mereka, Bu Novi. Ya, Mas Agung tadi sudah dijelaskan ya apa harapan keinginannya. Kemudian kegiatan-kegiatannya apa saja yang diberikan pada anak-anak ini dan berapa kali, misalnya apakah setiap hari atau hanya seminggu sekali atau sebulan sekali? Mungkin Mas Agung bisa menjelaskan sehingga kalau misalnya ada masyarakat lain yang pengen bertemu, pengen bergabung dengan mereka, apakah diizinkan atau ada syarat-syarat tertentu? Silakan. Jadi sudah saya niatkan 3 tahun yang lalu, rumah saya atau biasa yang disebut base camp itu jadi tempat kegiatan anak-anak. 24 jam rumah saya tidak pernah saya kunci, Bu. Jadi misalkan ada maling juga bisa masuk, anak-anak pun berkegiatan juga senang karena mereka bisa masuk kapan saja. Cuma untuk kegiatan reguler di komunitas harapan, kegiatannya setiap Jumat, Sabtu, Minggu jam 4 sore. Yang kami ajarkan di sini kadang kita juga melihat sikon juga, kalau anak-anak waktunya tes kita adakan sinau bareng, belajar bareng. Tapi kegiatan regulernya Jumat itu budi pekerti dan belajar tentang agama. Sabtu kita mengajarkan tentang nasionalisme dan bahasa. Minggu kita seringnya kayak konseling, Bu, konseling, game, bikin kerajinan, berkarya dan lain sebagainya. Nonton film-film yang menginspirasi, nonton film kisah-kisah para nabi, para pejuang. Ya intinya di sini saya juga mengajarkan anak-anak agar mereka mempunyai pribadi yang pantang menyerah. Saya ingin mereka mencontoh saya, tidak usah jauh-jauh contoh saya, mulai dari normal jadi cacat tapi tetap masih bersemangat. Pesan saya kepada anak-anak, fisik boleh cacat atau tidak sempurna, tapi semangat kita tidak boleh cacat. Semangat harus tetap membara agar kita bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat Mas Agung ini ya. Baik pemirsa, kita akan break sejenak untuk melihat beberapa hal di tayangan berikut ini. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pansip, masuk. Si Teteh. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Ya, Mas Agung,
Sekarang ini masyarakat yang punya kepedulian kan semakin sedikit ya, nggak banyak ya. Justru kami melihat kenapa Mas Agung ini punya kepedulian yang tinggi, sementara ada masalah dengan kesehatannya ya, kemudian juga mungkin masalah ekonomi, tetapi Mas Agung punya kepedulian yang tinggi ini. Lalu tadi ada cerita bahwa anak-anak diajarin, nah ini yang ngajarin dari mana, apakah mereka digaji atau tidak? Nah ini pasti punya cerita tersendiri nih. Iya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu, teman-teman atau sahabat-sahabat saya, para mahasiswa yang datang di Komunitas Harapan, saya berikan nama mereka adalah para nekaters. Nekat, orang-orang yang berani berbuat nekat tanpa gaji, tanpa dibayar. Banyak orang yang bertanya, kenapa Komunitas Harapan kok bisa hidup? Operasionalnya dari mana? Saya menjawab, Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Jadi sumbernya kadang-kadang saya juga tidak tahu. Tiba-tiba pas kita ada kegiatan selalu saja ada yang datang membantu buku, membantu seragam, membantu alat-alat sekolah, sepatu dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu juga di luar jangkauan otak saya. Tiba-tiba di saat kita punya kegiatan Allah bekerja, Tuhan bekerja, mengirimkan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang baik hati tiba-tiba datang ke rumah. Ini Mas Agung untuk kegiatan ini Mas saya bisa bantu Aqua, ini Mas saya bisa bantu hanya sekedar kertas fotokopi. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada dukungan dari para sahabat, saya menyebutnya sahabat Komunitas Harapan. Mereka sudah tersebar Bu Novi di seluruh Indonesia, meskipun Komunitas Harapan bertempat di sebuah kampung yang cukup sempit di tengah kota Semarang yang dekat dengan pinggir kali. Alhamdulillah kami banyak teman, kami banyak pendukung, dan dengan doa-doa mereka Komunitas Harapan sampai sekarang bisa tetap berjalan dan tetap eksis, insya Allah sampai saya mati Bu. Oh iya, baik Mas Agung. Selain kegiatan-kegiatan itu ya, dengan kondisi Mas Agung seperti saat ini, seringkali dirasakan ada hambatan atau ada tantangan atau ada hal-hal yang itu menjadikan beban buat Mas Agung. Saya 2 tahun ini mengalami sebuah musibah, tadi sudah saya sampaikan. Tapi untuk alasan saya untuk berhenti bermanfaat kepada masyarakat, saya kira itu bukan menjadi jawaban saya Bu. Saya sudah hidup hampir 40 tahun ini. Saya merasa apa yang saya rasakan, apa yang saya alami dulu waktu saya masih hidup di jalan, berteman dengan hal-hal yang kurang baik, itu menjadi gambaran saya agar saya di sisa umur saya ini saya bisa lebih bermanfaat, khususnya kepada anak-anak. Kenapa saya nekat? Kenapa saya kenapa saya nekat dan kenapa saya tetap berbuat baik? Jawabannya adalah karena saya akan mati Bu. Semua orang pasti akan mati. Kalau orang ingat bahwa dia akan mati, saya yakin dia pasti akan berani berbuat baik. Ya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Agung ya. Pemirsa, ini akan hadir di tengah-tengah kita ya, adik-adik dari Komunitas Harapan yang belajar bersama-sama dengan Mas Agung dan teman-teman relawan atau teman-teman nekaters katanya. Ya, mereka akan bersama-sama menyanyikan lagu Siji Loro Telu Papat. Iya. Baik, pemirsa, hadiah selalu tidak terbungkus dengan bungkusan indah. Tuhan sering memberikan hadiah ini dalam bentuk masalah, tetapi masalah yang senantiasa mengandung berkah. Ibu Siwi dan Mas Agung telah memberikan cerita kehidupan kepada kita, bahwa bukan kesuksesan semata yang mereka cari, tetapi adalah hidup yang lebih bernilai. Semangat untuk menjadi pemenang. Selamat sore dan sampai bertemu bulan depan di acara Sang Inspirator.